السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن الحسين ثم إلى الله سيدنا الحاج أحمد بن عيسى النبي مبدل محمد بن علي وعلي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب رسالة بسم الله الرحمن الرحيم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada rukun Islam, yang mana kita sudah membahas syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus salat dan mendirikan daripada salat, wa ita'uz zakat dan juga mengeluarkan daripada zakat, wa shaum Ramadan dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini sudah kita bahas dan kita akan masuk kepada wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Sini kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji bukan hanya daripada segi materi, tetapi juga daripada segi fisik. Jadi kalau orang tersebut mampu dari segi materi tetapi fisik tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka dia bukan termasuk orang yang diwajibkan. Jadi sekalipun dia ada uang tetapi fisiknya tidak memungkinkan, kalau dia tidak berangkat tidak berdosa. Dia tidak berangkat tidak berdosa. Tetapi kalau ada orang yang memiliki kemampuan daripada materi, secara finansial mampu, secara kesehatan mampu, tapi tidak mau berangkat menunaikan ibadah haji, orang tersebut berarti telah melakukan dosa. Jadi berdosa daripada orang tersebut kalau tidak melaksanakan ibadah haji. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tabung memang dari sekarang. Kalau kita tidak menabung dari sekarang, kapan mau daftar? Daftar sekarang aja 14 tahun, 20 tahun lagi baru berangkat. Kalau tidak daftar dari sekarang cepat-cepat, kapan lagi mau berangkat? Iya, kalau umur kita banyak. Tetapi kalau kita udah daftar, kita udah nabung, belum berangkat udah catat dah, mendapatkan pahala daripada pahala haji. Ini
begadang, rela nabung untuk beli motor, rela nabung untuk beli rumah, rela nabung untuk beli mobil. Ada nggak rela nabung untuk menunaikan ibadah haji? Ada banyak di antara kita tidak melakukan daripada hal tersebut. Wa na'udzubillah min dzalik. Nanti seakan-akan berangkat haji nunggu ada rezeki mendadak. Bagaimana Allah akan mudahkan daripada urusan dunia juga, sedangkan kita meremehkan daripada apa yang Allah perintahkan di dalam rukun Islam. Bahkan haji ini termasuk daripada rukun Islam. Maka coba sedikit demi sedikit kita tabung. Misalkan kita punya penghasilan harian, tabung sedikit demi sedikit setiap hari. Walau cuma 10.000, 15.000 setiap harinya, tidak apa-apa. Niatkan untuk ibadah haji. Beli celengan yang gambar macam Ka'bah, ya tidak apa-apa, untuk sebagai pemacu semangat kita. Taruh, tidak usah diganggu-ganggu. Sekarang kalau kita nabung 5 tahun sudah berapa duit? Kalau sehari 15.000, satu bulan 450.000. Kalikan 12 bulan, berarti kita dapat menabung dalam 1 tahun 5.400.000. Kalau 5 tahun berarti 27 juta. Dan kita sudah bisa mendaftar dan mendapatkan porsi nomor. Akan nanti berangkat itu lama masih gitu. Kita nabung lagi nanti untuk pelunasannya. Misalkan 15 tahun lagi. Tetapi porsi nomor kita sudah mendapatkan. Kalau kita mau sebenarnya bisa. Bayangkan kredit motor ya, tidak pernah tunggak. Kita ini tidak pernah macet kredit motor. Alhamdulillah 3 tahun selesai. Baru setengah tahun selesai, jual motor, ngambil yang model baru lagi, ngutang lagi. Untuk itu mampu bisa kita bayar cicilan 1 juta, 1 juta lebih. Masa untuk menabung daripada haji tidak bisa? Tidak bisa sebenarnya kita, cuma tidak ada kemauan. Jangan bilang ya haji nunggu tua. Mana kalau haji, ibadah haji kita laksanakan, nunggu kita sudah tua, malah kita tidak menikmati, susah malah ada, menyusahkan orang ada. Otomatis kita tidak bisa namanya melaksanakan ibadah sebagaimana orang yang sehat dengan sempurna. Mau tawaf berulang-ulang tak bisa, tawaf wajib ya dilaksanakan ini. Mau tawaf sunnah tak bisa. Mau sholat berulang-ulang kali, yang mana pergi ke Masjidil Haram setiap waktu, fisik tidak memungkinkan. Pokok yang penting sudah melaksanakan kewajiban haji, dah serahat. Kenapa? Fisik sudah tidak memungkinkan untuk duduk lama-lama. Coba kalau badan kita sehat ketika menunaikan ibadah haji, kita bisa dengan benar atau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan daripada ibadah. Jadi jangan nak dipikir nunggu tua baru nak berangkat atau menunaikan ibadah haji. Sebelum kita berangkat haji itu dalam porsi nomor, kita tetap bisa mendapatkan pahala haji sekalipun kita tidak menunaikan ibadah haji. Karena banyak amalan-amalan yang setara dengan haji. Seperti apa? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu termasuk di antara amalan yang setara dengan haji. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW yang ingin menunaikan ibadah haji, yang ingin pergi berperang. Jadi ketika ada seruan jihad daripada Rasulullah, dia ingin ikut, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat tersebut, hal baqiya min walidayka ahad? Apakah masih ada orang tuamu? Salah satu orang tuamu masih ada tak? Maka sahabat tersebut berkata, na'am, iya ya Rasulullah, ummi, ibuku yang masih ada. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut, wa abdillah fi birriha, maka lakukan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah dengan engkau berbakti kepada orang tua.
Jadi maknanya ketika seseorang berbakti kepada orang tuanya, maka dia lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa idza fa'alta dzalik," dan jikalau kalian melakukan itu, yaitu berbakti kepada orang tua, fa antal hajj wa mu'tamir wa mujahid, maka engkau seperti menunaikan ibadah haji, seperti engkau umrah, dan seperti engkau berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini menunjukkan ketika seseorang berbakti kepada orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala setara haji. Bukan hanya haji, dia mendapatkan pahala umrah. Bukan hanya umrah, dan dia juga mendapatkan pahala berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kalau yang masih ada orang tua, berbakti kepada orang tuanya, urus daripada orang tuanya. Jangan hitung-hitungan untuk orang tua kita, apalagi yang sudah lanjut usia. Untuk berobatnya aja hitung-hitungan. Kalau udah untuk berobat yang adik-adik, padahal diri dulu. Kau bantu dah sekian. Coba kalau ini yang minta, ajab dia langsung. Tak pakai babi ibu, tapi ketika untuk orang tua, hitung-hitungan. Bayangkan, misalkan ibu kita berapa bulan kita berada di dalam kandungannya, 9 bulan lebih. Dia bawa kemana-mana. Setelah 9 bulan di dalam kandungan belum selesai, lahir kita, ketika akan melahirkan kita, itu antara nyawa taruhannya. Itu sakitnya luar biasa orang melahirkan. Lahir, apa selesai? Belum. Nanti menyusui, tidur tidak teratur daripada ibu tersebut. Ibu kita tidak teratur tidurnya. Bangun tengah malam dia susuin kita. Kalau ASI kita belum keluar, dia membuat daripada susu. Agar apa? Agar kita dapat tidur dengan nyenyak. Sedangkan dia yang mana ngantuk matanya, ingin tidur tapi tidak bisa. Untuk apa? Menjaga daripada diri kita. Bayangkan, makanya ketika seorang anak yang mana berkata kepada Nabi, ini anak yang mana ketika haji dia menggendong ibunya, tawaf digendong, sa'i digendong, waktu digendong, waktu melempar jumrah digendong. Lalu dengan percaya diri dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah yang telah aku lakukan ini, aku sudah bisa membalas daripada budi orang tuaku?" Itu dengan menggendong menggendong daripada orang tua. Apa yang dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya? Nabi berkata kepada sahabat tersebut, 1 tetes air susu ibumu masih belum sebanding dengan apa yang telah aku lakukan. 1 tetes, Pak. Berarti apa? Nak balas, setetes air susu ibu yang kau minum, tak bisa masih kau membalas budi daripada orang tuamu. Pernah kita gendong orang tua itu? Ini nanggung orang tua udah macam mana gitu. Orang tua udah lanjut usia, udah aku keperluannya aku tak mau busung dada. Ya Allah, setetes saja masih belum sebanding dengan apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita. Bayangkan berapa juta bahkan miliaran tetes air susu ibu kita yang telah kita minum. Sekali sudah berapa tetes tu? Apalagi sampai bertahun-tahun sehat badan kita menjadi daging. Maka jangan ada pikiran kita bisa membalas budi orang tua kita, atau mengatakan aku sudah membalas budi orang tua kita. Tidak bisa kita membalas budi daripada orang tua kita. Maka seseorang itu berbakti kepada orang tua itu sampai akhir hayatnya. Bahkan setelah dia meninggal tetap kita berbakti kepadanya. Karena ada cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nanti itu masuk bakti. Walaupun orang tua sudah meninggal, itu masih bisa berbakti. Tetapi kalau dia masih hidup, gunakan kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Ketika dia meninggalkan dunia ini, surga kita pun meninggalkan kita. Surga kita meninggalkan kita. Maka kita kalau sama orang tua, urus daripada orang tua.
urus daripada orang tua itu. Karena kedudukan seseorang itu bisa mulia gara-gara baktinya kepada orang tua. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Bahkan dua sahabat terbaik Nabi, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, diperintahkan oleh Nabi kalau bertemu dengan orang dengan tanda ini, namanya ini, yaitu Uwais Al-Qarni yang dimaksud oleh Nabi, maka minta doa kepadanya. Bayangkan, dua sahabat terbaik Nabi disuruh minta doa kepada Uwais. Uwais ini bukan siapa-siapa, bukan sahabat Nabi. Uwais ini bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Uwais ini tabi'in, bukan sahabat Nabi. Karena seseorang ini dikatakan sahabat Nabi, bisa dikatakan sahabat Nabi kalau hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan pernah melihat langsung Nabi, baru dikatakan itu sahabat Nabi. Uwais ini hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Pernah dia diizinkan oleh orang tuanya untuk bertemu dengan Nabi. Dari dulu dia kepengen bertemu dengan Nabi, tapi dia khawatir akan keadaan ibu yang sudah lanjut usia. Sampai suatu ketika diizinkan oleh ibunya, pergi dia ke Madinah. Sampai ke Madinah, Rasulullah ternyata tidak ada. Lagi pergi berperang. Dari hari ke hari tidak juga Rasulullah datang. Uwais Al-Qarni ini khawatir akan keadaan ibu yang sudah lanjut usia. Maka Uwais pun pulang. Uwais pulang, Rasulullah tiba di Madinah. Lalu penghuni rumah Nabi, keluarga Nabi memberitahukan kepada Rasulullah ada seseorang yang mencari info ya Rasulullah. Rasulullah tahu dia. Dan Rasulullah berkata, "Huwa maj'ulun fil ard wa ma'rufun bis sama." Itu orang tidak dikenal di muka bumi ini, tapi sangat dikenal di langit sana. Jadi sama penduduk langit Uwais ini sangat dikenal. Gara-gara apa? Baktinya sama orang tua. Gara-gara baktinya. Kita kalau dengar, kalau tahu daripada bakti daripada Uwais Al-Qarni ngeri gitu. Uwais itu kalau udah cinta luar biasa. Dia sama Nabi aja. Nabi ketika di peperangan Uhud itu salah satu gigi Nabi itu patah. Karena Nabi itu di peperangan Uhud itu istilahnya kalau terdesak bisa dikatakan. Sampai di peperangan Uhud sudah ada kabar Rasulullah telah dibunuh. Bayangkan waktu itu dikepung Rasulullah dengan ratusan daripada pasukan musuh. Yang ada sama Nabi cuma 10 orang. 2 daripada sahabat Muhajirin, 8 daripada sahabat dari kaum Ansar. Yang 8 ini gugur, syahid. Tinggal 2, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas sibuk memanah, karena kalau memanah itu keahlian daripada Sayyidina Sa'ad. Jadi kalau Sayyidina Sa'ad itu memanah, 5 orang digeger begini, dia satu panah dia bisa nembus 5 orang. Itu Sayyidina Sa'ad, saking luar biasa. Maka di Madinah itu ada museum, tidak jauh dari Masjid Nabawi sebelah timur. Itu ada museum panah daripada Sayyidina Sa'ad. Itu panahnya itu lebih daripada badan kita. Saya pikir bagaimana orangnya nih? Busurnya seperti itu. Bagaimana orangnya? Tinggi besar badannya. Kalau kita busur kita paling selalu gitu ini, atau sepusat kita, atau sedada gitu. Ini lebih tinggi lagi. Nah, itu ada anak mana Sayyidina Sa'ad. Nah, Sayyidina Sa'ad sibuk memanah, melawan daripada pasukan musuh. Yang tinggal sama Nabi ini cuma Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Sayyidina Talha bin Ubaidillah ini melindungi Nabi dengan maju mundur lagi untuk melindungi Nabi. Maju mundur lagi sampai salah satu gigi Nabi itu patah. Gigi Nabi itu patah. Maka Nabi ketika darahnya bercucuran, Rasulullah mengadakan tangannya. Karena Rasulullah tidak ingin darah itu jatuh di muka bumi, jatuh di tanah. Kalau sempat jatuh di tanah, bumi pun bongkar. Kita ada sama Nabi.
Kita ada dengan Nabi. Gigi Rasulullah salah satunya patah. Uwais Al-Qarni ini tidak tahu gigi mana yang patah daripada Rasulullah. Apa yang dilakukan Uwais? Saking cintanya kepada Rasulullah, yang mana ingin merasakan bagaimana sakit yang dirasakan oleh Nabi, Sayyidina Uwais mencabut semua gigi. Ada gitu. Misalkan orang yang kita cintai sakit, kita rasakan juga sakit semua gigi. Mau kita? Tidak lah. Dia sama bini. Bini misalnya sakit gigi, lagi sakit dia pokoknya jangan sampai aku sakit gigi namun menderita. Lebih baik sakit hati dibandingkan sakit gigi deh. Ada kita mau? Tidak ada. Tapi kecintaan Sayyidina Uwais luar biasa. Begitu juga kepada ibunya. Jadi cintanya sama ibunya, baktinya dia sama ibunya, sampai pernah menyeletuk ibunya, kepengen menunaikan ibadah haji. Sayyidina Uwais ini kerjaannya membalakan kambing orang, bukan kambing sendiri. Jadi orang punya kambing digembalakan Uwais mendapatkan upah. Itu kerjaan Uwais. Kalau secara dunia materi, tidak ada orang mandang Uwais ini. Bahkan Uwais sering pernah beberapa kali makan di sana anjing, dia di sini. Dia punya roti dibagi dua dengan anjing. Itu Sayyidina Uwais. Maka orang kampungnya ada menganggap Uwais ini istimewa, orang biasa. Tetapi di langit sana sangat dikenal. Ibu ini pernah nyeletuk ingin menunaikan ibadah haji. Uwais yang kerjanya mengembalakan kambing orang. Lalu ketika dia mendapatkan upah dari hasil dia mengembalakan kambing itu, sebagian upahnya diberikan anak kambing. Setelah dia membeli anak kambing, setiap hari sama Uwais, anak kambing itu ditaruh di pundaknya. Dia naik pergi turun, naik turun, itu setiap hari dilakukan Uwais sampai kambing besar. Sampai kambing itu besar. Orang yang melihat Uwais setiap hari seperti itu, naik gunung, naik bukit, turun bukit dengan memikul daripada kambing, itu mengatakan Uwais telah gila. Sampai seseorang bertanya kepada Uwais, ya Uwais, apa yang kau lakukan setiap hari seperti ini? Maka Uwais pun bercerita, ibuku pernah berujar, berkeinginan ingin menunaikan ibadah haji ke Bait Allah. Aku tidak memiliki kemampuan, karena waktu zaman dahulu mau berangkat haji butuh biaya besar. Yang jelas pertama harus memiliki kendaraan seperti onta atau kuda. Kalau tidak memiliki kendaraan, jangan harap bisa. Jangan harap bisa. Kenapa? Akan melewati daripada padang pasir. Orang tak mampu padang pasir lah kita lewati, namun hindari. Itu ya, jalanlah siang-siang buta. Dari sini ke Punamaya lah. Kata dia, makasih ya lah. Kita dalam rumah yang bercocoran keringat. Dalam rumah nih bercocoran keringat. Apalagi panas kita sekarang luar biasa. Panas kita ini tak ada bakunya dengan panas di Arab. Kalau di Arab tuh, ya Allah, kalau dipecahkan di padang pasir, matang langsung. Kalau ada sendal jepit yang tebal, ada sendal jepit yang model tebal. Nah itu sendal jepit itu dipakai di sana. Macam di Yaman itu dipakai. Itu kalau taruh di luar tidak dimasukkan. Itu musim panas tuh. Itu sendal jepit macam agar-agar, macam jadi. Kalau ditekan itu tembus. Taruh luar aja tuh. Kita bisa bayangkan panas seperti mana. Setengah jam, sejam, jemur pakaian, kering dulu pakaian. Kita jemur dari pagi sampai sore, jadi kerupuk baju. Iya Pak, jadi kerupuk. Ya kita ya sekarang, kalau jemur pagi, sejam udah kering gak? Belum, masih lembab. Kita jemur pagi jam 7, ya paling tidak tuh jam 11, jam 12 baru kering. Ini udah panas luar biasa gitu. Di Arab setengah jam, sejam. Baju dijemur kering, benar-benar kering.
Itu dia bisa bayangkan anasnya macam mana. Nak jalan kaki. Dan kedua, setiap perjalanan, masa kita mau bawa bekal kita seorang, bekal yang dibawa ini banyak. Makanan yang dibutuhkan ini untuk 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Oke lah kita bawa 1 bulan pergi aja, nanti balik bawa dari sana. Bekal 1 bulan bukan sedikit. Mau jadi kolonel, maka harus memiliki kendaraan. Membeli kendaraan mahal. Uwais bukan orang kaya, orang miskin. Kerjaannya cuma membalakan kambing, mendapatkan upah dari dia membalakan kambing orang. Makanya ketika Uwais ditanya kenapa dia memikul daripada kambing dari sejak kecil sampai kambing ini besar, naik bukit turun bukit setiap hari. Maka Uwais berkata, ibuku ingin pergi ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Aku tidak memiliki daripada dia kemampuan. Maka aku ingin membiasakan diriku memikul benda itu di pundakku, karena aku ingin menggendong daripada ibuku ke Baitullah. Bayangkan, punya keinginan ingin menggendong ibunya. Jadi dia membiasakan dirinya memikul barang. Kambing itu dari kecil sampai kambing itu besar. Jadi kalau dia menggendong ibunya tak berhasil, karena udah terbiasa. Sampai sebetulnya Uwais Al-Qarni ingin menyampaikan daripada keinginan ibunya. Coba kalau gitu, orang tua gitu, ngeliat orang, ya mana kita ingin mak nak bangga lagi. Kita tak mampu, mak sadar-sadar mak, kita ni siapa mak? Nah, ini nyeletuk begitu kan? Nyeletuk kita siapa? Duit dari mana? Atau nyeletuk gini aja, ini mak umroh, tak apa mak umroh, mereka dia mak. Tak ada kita nak mikirkan menyenangkan hati orang tua, atau kita berucap tenang mak, InsyaAllah tahun depan doa kan ya mak berangkat, kita tahu untuk berangkat mak kita. Mana? Coba kalau bini kita minta belikan emas, dikumpulkan dia duit. Tapi kalau orang tua nanti padahal biasa yang terbesar itu orang tua itu. Jadi jangan sampai kita berbalik. Kita berikan hak daripada isteri kita, tapi jangan sampai kita lupakan hak daripada orang tua kita. Jangan sampai karena benda-benda. Makanya kalau ada istri yang mana dia tidak senang anaknya atau suaminya berbakti kepada orang tuanya, hati-hati, kamu bakal jadi orang tua juga. Karma itu akan terjadi. Kalau nanti punya menantu kau seperti kau, dia tidak akan senang anak kau berbakti sama kau. Ini kan banyak istri kan seperti itu. Ketika suami ini masihlah orang tuanya aku, kalau tahu semacam aku begini, tingkah lain masih. Hati-hati, kau bakal jadi orang tua. Kau seperti itu sama mertua, nanti kau pun akan punya menantu seperti itu. Sama sifatnya dengan sifat kau itu. Hati-hati. Nah sekarang kalau kita yang menjadi orang tua, kita kepengen apa macam mana? Punya menantu bagus kan? Anak berbakti. Itulah yang dilakukan oleh suami. Jadi jangan iri ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Jangan iri. Emang itu diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Yang penting suami itu tetap memberikan hak daripada istri tersebut. Jangan sampai pula tidak memberikan hak daripada istri. Seperti anak ibu ini dibelikan daripada emas, istri belikan juga kalau mampu. Biar apa? Ya sama-sama senang. Senangkan dua-dua. Kalau kita bisa menyenangkan dua-duanya, senangkan dua-duanya. Jangan pula orang tua jadi palu. Masih belikan untuk istri, walau sebuti tak pernah dibelikan. Ya, ada cemburuan tu ini. Kalau mak kau yang memberikan emas ni, aku tak kenal lah cincin sebuti tak ada. Ini jangan juga, padahal kita bisa memberikan. Jangan juga kita bakhil dengan isteri kita. Tidak boleh juga. Okay, kalau suami berbakti jangan dilarang.
berbakti kepada orang tua, jangan dicegah. Malah dengan dia berbakti, dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah seperti kedudukan daripada Uwais al-Qarni. Ini satu amalan yang mana pahalanya setara dengan pahala haji, yaitu berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana orang tua kita sudah meninggal? Cara kita berbakti kepadanya bagaimana? Ini orang tua itu sudah tak ada. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bisa berbakti kepada orang tua kita sekalipun sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW pernah berkata, ketika lagi duduk sama Rasulullah SAW, datang seseorang laki-laki dari kaum Ansar. Faqala, lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautiha abarruhuma bihi. Ya Rasulullah, masihkah ada tersisa untukku berbakti kepada orang tua setelah kematian daripada kedua orang tua? Maknanya apa? Masih bisa tak berbakti sama orang tua yang sudah meninggal? Lalu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan daripada sahabat daripada kaum Ansar itu. Na'am, iya, ada cara untuk berbakti kepada orang tua ini sekalipun sudah meninggal. Apa saja? Pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Mendoakan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan juga memintakan ampun untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ini. Jadi kalau kita ingin berbakti, sekalipun orang tua kita sudah meninggal, kita termasuk dikategorikan berbakti. Caranya bagaimana? Yang mana kita selalu mendoakan setiap doa kita untuk orang tua kita, dan kita selalu di dalam doa kita panjatkan agar Allah mengampunkan daripada dosa-dosa orang tua kita. Seperti yang diajarkan oleh Nabi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunkan dosa daripada kedua orang tuaku dan sayangi kedua orang tuaku sebagaimana dia menyayangiku sewaktu kecil. Ini jangan lupa selalu kita panjatkan di dalam doa kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, orang yang mana setiap doanya selalu diawali dengan doa ini, maka kemungkinan besar untuk diijabah oleh Allah itu doa. Jadi kalau orang setiap doa selalu mendoakan orang tua, doa yang lain yang minta itu menjadi penyebab dikabulkan sama Allah karena doanya untuk orang tua. Maka kalau berdoa itu setiap habis sholat atau setiap berdoa lah, kapan aja. Setiap berdoa kapan aja. Jangan lupa kita doakan daripada orang tua kita. Kita mintakan ampun kedua orang tua kita, sehingga digugurkan dosa-dosanya oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa, mendoakan orang tua kita, memintakan ampun untuk orang tua kita, kita lagi berbakti kepada orang tua kita sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Ini. Yang kedua, wa infadhu ahadihima, yaitu menunaikan janji daripada orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita ada janji, penuhi janji. Misal ada janji sama orang, contoh, kalau tanah aku laku ni, orang tua kita ngomong ni, kalau tanah aku laku ni, tahu aku berangkat ke umrah. Benar laku, masih hidup orang tuanya. Cuma pas laku orang baru PP 100 juta, tanah laku 1 miliar, baru PP 100 juta. Meninggal pula orang tua ni. Meninggal, orang pun sampai bayar lunas. Orang tua kita dah meninggal. Kita tahu bahwa orang tua kita ada janji sama seseorang.
tunaikan itu janji. Ini kadang berat nih kalau udah janji orang tua itu berkaitan dengan duit nih. Itu kan bapak yang janji bukan aku. Nah, ini pasti kira gitu. Itu bapak bukan aku. Padahal kalau dia menunaikan janji daripada orang tua itu, maka dia lagi berbakti kepada orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Maka tunaikan. Kalau ada janji-janji orang tua itu. Lalu yang berikutnya wa ikramu sadiqina, muliakan daripada teman-teman dekatnya. Jadi kalau orang tua kita punya sahabat, muliakan mereka. Karena ketika kita memuliakan daripada sahabat-sahabat orang tua kita, kita lagi memuliakan daripada orang tua kita. Dan itu adalah cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Contoh, kalau ada acara kita bertemu dengan teman atau sahabat orang tua kita, apalagi di rumah kita, bawa masuk, taruh di depan, muliakan dia. Karena ketika kita memuliakan dia, seperti kita memuliakan daripada orang tua kita. Ketemu di jalan, jangan lupa mengucapkan salam dan cium tangannya. Ini sahabat bapak aku. Ketemu di rumah makan, sahabat orang tua kita nih, bayarkan makannya. Bayarkan makannya. Itu sama juga kita memuliakan orang tua kita. Dan sama juga kita berbakti dengan orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Sebagaimana itu dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, seperti di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah melakukan perjalanan haji. Di tengah perjalanan bertemu seorang Badui. Badui ini berbicara dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Dari obrolan itu sampai Sayyidina Umar memberikan daripada imamah sorban beliau, lalu memberikan keledai tunggangan beliau kepada Badui tersebut. Seseorang lalu berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Ya Ibn Umar, kau berikan sorban kamu ya itu? Itu sudah suatu kemuliaan untuk dia. Tidak perlu kau berikan sampai tungganganmu, keledaimu." Maka Sayyidina Abdullah bin Umar lalu berkata, "Aku melakukan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Badui, ayahnya adalah teman ayahku. Maka ketika aku memuliakan anak daripada teman ayahku, maka sama juga aku lagi berbakti dengan orang tua." Dan ini anak nih, anak istilahnya ayahnya punya teman. Ini anak teman ayahnya, dimuliakan, itu diberikan hadiah. Kita memuliakan seperti itu. Maka kalau kita misalnya sahabat ayah kita bermain di rumah kita nih, berikan hadiah kepada teman atau sahabat ayah kita, sahabat daripada ibu kita. Oh, sahabat orang tua kita lah. Misalkan sahabat ibu kita di kemana-mana, dia pergi mengaji berdua, berjalan pun berdua. Sahabat karib lah. Orang tua kita meninggal, ini dia nih. Macam nak lebaran, jangan lupa kita datang ke rumahnya. Yang mana kita kasih daripada hadiah kepadanya, sedikit daripada rezeki. Bahkan kalau setiap bertemu itu, keluarkan isi dompet berapa lembar, berikan kepada sahabat daripada orang tua kita. Karena dengan begitu kita memuliakan. Dengan kita memuliakan daripada orang tua, memuliakan daripada sahabat orang tua kita, kita lagi berbakti dengan orang tua kita. Ini banyak yang tidak kita lakukan. Banyak anggap itu orang apa? Kan kawan aku gak dulu. Kita tak perlu salah. Padahal kalau kita ambil kesempatan untuk kita memuliakan daripada orang tersebut, yang kita lakukan, kita adalah lagi berbakti sama orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Jadi sebenarnya simpel, gampang untuk kita bisa berbakti sama orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Ada yang mau bertanya tentang masalah ini? Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang haji Ustaz. Jadi sebenarnya banyak bangunan
simple mau punya aja seperti itu. Dua sama itu haji menurut Islam bayar uang kredit dengan bunga itu. Kalau pinjaman yang mana ada bunganya, ya riba. Uang riba kita gunakan untuk melakukan ketaatan. Bagaimana? Duit haram. Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Kita paksakan berangkat dengan uang itu, jangan harap haji kita mabrur. Kita gunakan dengan uang haram. Kalau ditanya, yang penting kan suka sama suka. Siapa bilang suka sama suka? Terpaksa. Ini benar, merampok ada orang ridho sama ridho, Ustaz. Siapa bilang? Terpaksa orang kredit motor. Rela dia bayar segitu setiap bulan. Cuba kalau ada yang lebih murah tu. Mau, kalau terpaksa nak ada cara lain. Mau tak mau. Bukan ridho sama ridho. Namanya uang, jangankan begitu ya. Ini minjamkan orang aja kita ambil manfaatnya, itu termasuk riba. Karena ada suatu kaidah dalam usul, bahkan termasuk daripada sabda Nabi, kullu qardin lahu manfaat wa huwa riba. Segala sesuatu pinjaman yang kita ambil manfaatnya itu termasuk riba. Kita pinjamkan duit ke orang ini, orang kan pinjamkan mobil misalnya. Kalau bahasa kita dari mobil. Mobil ini taruh sama kita. Lalu mobil ini kita bawa berjalan ke mana-mana. Sekarang saya mau tanya, kita ngambil manfaat tak dari pinjaman kita? Itu dalam kaidah usul fikih itu termasuk riba. Kecuali ke mobil cuma dipanaskan sebagai jaminan saja. Kita panaskan apa itu tidak masalah. Yang model begitu aja riba, apa lagi yang model begini? Makanya kalau istilahnya dana yang mana pinjaman untuk kita berangkat haji tidak usah. Dia kenapa? Ya kalau dana talangan, kalau ada bunganya haram. Mau apa pun nama dananya, kalau ada bunganya haram. Kalau dia dana talangan nanti bayar segitu tidak ada masalah. Pinjam meminjam dalam Islam hukumnya mubah. Pinjam meminjam hukumnya mubah, tapi dengan syarat. Dalam pinjam meminjam tidak ada riba. Dana talangan sekian tapi bunga dibayar sekian dengan bunga sekian, ya riba. Lebih baik kita hindari. Lebih baik kita hindari. Maka kalau orang yang nabung di bank itu, dah biar kita nabung sholat, udah cukup duit baru datang. Yang penting kan ambil kursi nomor dulu. Udah 25 juta dapat kursi nomor. Oh, tahun berapa kita berangkat? Misalkan 20 tahun lagi. Waktu 20 tahun sisa untuk pelunasan itu ya kita tabung lagi. Kan begini, akhirnya kita untuk melunaskan yang menabung. Paham ya? Semoga apa yang kita bagi hari ini, hari malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya